Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keira Talia dengan NIM 23400-528. Di mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi kelas A ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai kode etik advokat. Oke. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan juga kode etik. Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Profesi advokat sendiri ini adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga penegak hukum lainnya. Dan oleh karena itu juga, setiap advokat harus saling menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Yang pelaksanaannya juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat organisasi profesi yang dimana ia berasal dan menjadi anggota. Yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Kode etik advokat ini dibuat dan diprakarsai oleh KKAI yang disahkan dan ditetapkan oleh 7 organisasi profesi. Kode etik ini berlaku sebagai satu-satunya peraturan kode etik di Indonesia sejak tanggal berlakunya Undang-Undang Advokat. Nah, dalam bab 2 Kode Etik Advokat Indonesia telah dijelaskan tentang kepribadian advokat, bahwa advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Selanjutnya, saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih cara advokat ini menangani perkara. Di bab yang ke-6 dalam Kode Etik Advokat, ini udah jelas dijelaskan mengenai cara bertindak menangani perkara secara khusus pada pasal 7. Pasal 7 hurufnya yang A, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membumbuhi catatan sans prejudice. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih sans prejudice ini? Nah, dari yang saya dapati, sans prejudice ini adalah istilah yang digunakan dalam korespondensi antara advokat atau pihak yang sedang berperkara. Gunanya untuk menunjukkan bahwa komunikasi tersebut tidak akan berpengaruh dan atau mengurangi hak-hak pihak yang berkomunikasi. Baik di Indonesia maupun di Inggris, komunikasi sans prejudice atau without prejudice merupakan suatu komunikasi atau melindungi pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pengadilan, majelis arbitrase atau badan atau institusi yang mengadili suatu sengketa tidak dapat menggunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti dalam pertimbangannya ketika memutus suatu perkara. Balik lagi ke topik, kita akan membahas hurufnya yang ke B dalam pasal 7 yang tertulis di
Kode Etik Advokat Indonesia. Di huruf yang ke B ini adalah tentang isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil. Tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Selanjutnya hurufnya yang ke C, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Dalam hurufnya yang ke D, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Selanjutnya di hurufnya yang ke E, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Selanjutnya hurufnya yang ke F, apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tersebut tentu hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Di hurufnya yang ke G, advokat dijelaskan di sini bahwa advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum, baik perdata maupun pidana. Di hurufnya yang ke H, advokat sendiri mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu. Hurufnya yang ke I yang terakhir dijelaskan bahwa advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Selanjutnya di babnya yang ke-7 tentang ketentuan-ketentuan tentang kode etik. Di pasal yang ke-8 dijelaskan di hurufnya yang ke A, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dan karenanya, dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan, sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan juga kode etik. Di hurufnya yang ke B, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik keperhatian orang lain adalah dilarang. Pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Hurufnya yang ke C, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Hurufnya yang ke D, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Lanjut, di huruf yang ke E, advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara dan atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Di huruf yang ke F, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Selanjutnya di hurufnya yang ke G, advokat dinyatakan dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Di huruf yang H, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan
tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, tempatnya ia terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke babnya yang ke-8, mengenai pelaksanaan kode etik di tepatnya pasal 9. Di pasal 9 hurufnya yang A, setiap advokat di sini dinyatakan wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Yang ke B, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Selanjutnya di bab yang ke-9 Kode Etik Advokat Indonesia. Mengenai Dewan Kehormatan. Seperti yang sudah dijelaskan di pasal 9 bab 8, di hurufnya yang ke B, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Di sini di bab 9 dijelaskan lebih rinci lagi mengenai Dewan Kehormatan. Bagian pertama dijelaskan tentang ketentuan umum. Pasalnya yang ke-10, angka pertama, Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat. Yang kedua, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui 2 tingkat. Tingkat pertama yaitu tingkat Dewan Kehormatan cabang atau daerah. Yang kedua, tingkat Dewan Kehormatan pusat. Dan angka yang ketiga, Dewan Kehormatan cabang atau daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan pusat pada tingkat banding dan tingkat terakhir. Di huruf yang keempat, segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada A. Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah di mana Reradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Yang ke B, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota. C. Pengadu terdadu. Selanjutnya tentang pengaduan yang ada di pasal 11. Angka 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu yang pertama, klien, kedua, teman sejawat advokat, ketiga, pejabat pemerintah, yang keempat, anggota masyarakat, yang kelima, Dewan Pimpinan Pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi, di mana teradu menjadi anggota. Angkanya yang kedua, selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang atau daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan dapat dipersemakan oleh itu. Hurufnya yang ketiga yaitu pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat. Bagian ketiga tentang tata cara pengaduan tepatnya pada pasal 12. Angkanya yang pertama, pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan cabang atau daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Angkanya yang kedua, bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah terdekat atau kepada Dewan Pimpinan Pusat. Angkanya yang ketiga, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Angkanya yang keempat, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu, baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau daerah. Bagian yang ketujuh, sanksi-sanksi yang terdapat dalam pasal 16. Yang pertama, hukuman yang diberikan dapat juga berupa yang pertama, A, peringatan biasa, dan yang kedua, B, peringatan keras, ketiga, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan yang kedua, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Yang kedua, dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat dapat dikenakan sanksi yang pertama berupa peringatan biasa, bila mana sifat pelanggarannya tidak berat, dan yang kedua, peringatan keras, bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan kepadanya. Dan yang C, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras, ia masih kerap mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Yang keempat, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Yang ketiga, pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu haruslah diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Yang keempat, terhadap mereka dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan catat dalam daftar advokat. Nah, di pasal 3 subbab dari kepribadian advokat ini dijelaskan bahwa yang pertama, advokat dapat menolak atau memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang kedua, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang ketiga, advokat dalam menjalani profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang keempat, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Dan yang kelima, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang keenam, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Lalu yang ketujuh, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Yang kedelapan, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun, oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Lalu di bab yang ketiga ada tentang hubungan dengan klien. Pasal yang keempat huruf A, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama, seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus perkara yang menuntut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang kedelapan, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
Yang ke-9, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 huruf A. Yang ke-10, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ke-11, hak referensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Demikian penjelasan saya mengenai Kode Etik Advokat Indonesia. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada salah kata.